Pernahkah kamu menerima pemberian barang, bingkisan, paket, parcel, atau hadiah apapun sebagai ucapan selamat atau terima kasih dari pihak yang berhubungan dengan pekerjaan kita? Hati-hati, bisa jadi ada niat tersembunyi di balik pemberian tersebut. Jangan sampai kamu terjerat dalam kasus gratifikasi. Sebenarnya apa sih gratifikasi? Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang tambahan atau fee, hadiah uang, barang, rabat atau diskon, komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Sudah ada beberapa peraturan dan dasar hukum yang mengatur perihal gratifikasi di Indonesia. Menurut undang-undang, ada 30 jenis tindak pidana korupsi yang dikelompokkan menjadi 7 kategori, salah satunya adalah gratifikasi. Undang-Undang 31/1999 Junto Undang-Undang 20 tahun 2001. Kalau begitu, apakah semua gratifikasi adalah tindakan melawan hukum? Gratifikasi diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu 1. Gratifikasi yang dianggap suap merupakan gratifikasi yang diterima oleh personil perseroan, baik secara individu maupun kelompok yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, sebagaimana yang diatur di dalam regulasi mengenai tindak pidana korupsi yang berlaku. Yang termasuk dalam gratifikasi dianggap suap namun tidak terbatas pada A. Uang dan atau barang gratifikasi dan atau bingkisan lainnya dalam rangka mempengaruhi kebijakan atau keputusan atau perlakuan pemangku kewenangan. B. Uang dan atau barang gratifikasi dan atau bingkisan lainnya berapapun nilainya dalam setiap pelayanan terkait dengan tugas, wewenang, atau tanggung jawabnya. C. Uang dan atau barang gratifikasi dan atau bingkisan lainnya bagi pegawai atau pengawas atau tamu selama kunjungan dinas. D. Uang dan atau barang gratifikasi dan atau bingkisan lainnya dalam proses penerimaan atau promosi atau mutasi pejabat atau pegawai. 2. Gratifikasi yang tidak dianggap suap adalah gratifikasi yang diterima oleh personil perseroan, baik secara individu maupun kelompok, yang berhubungan dengan jabatan dan tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan internal maupun regulasi mengenai tindak pidana korupsi yang berlaku. 3. Gratifikasi terkait kedinasan, yaitu setiap penerimaan yang memiliki karakteristik sebagai berikut. A. Diperoleh secara sah dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan surat perjalanan dinas. B. Diberikan secara terbuka dalam rangkaian acara kegiatan yang dihadiri oleh jajaran perseroan. C. Berlaku umum, yaitu yang diterima semua peserta dan memenuhi prinsip kewajaran atau kepatutan dan tidak menimbulkan benturan kepentingan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Tindak gratifikasi bisa terjadi di mana saja, mulai dari skala eksternal perseroan sampai skala kecil dalam pelaksanaan operasional internal kita sehari-hari. Lalu, seandainya saya menerima hadiah dari pihak lain, apa yang harus saya lakukan? Apakah itu termasuk gratifikasi? Haruskah saya melaporkan semua hadiah yang saya dapat kepada perseroan? Ada gratifikasi yang wajib dilaporkan. Ada juga yang tidak wajib dilaporkan. Gratifikasi di bawah ini tidak wajib dilaporkan apabila memenuhi salah satu kategori ini. A. Diperoleh dari hadiah langsung atau undian, diskon atau rabat, voucher, point rewards, atau souvenir yang berlaku umum dan tidak terkait kedinasan. B. Diperoleh karena prestasi akademis atau non-akademis, kejuaraan atau perlombaan atau kompetisi dengan biaya sendiri dan tidak terkait kedinasan. C. Diperoleh dari keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi, atau kepemilikan saham yang berlaku umum dan tidak terkait kedinasan. D. Diperoleh dari kompensasi atas profesi di luar kedinasan yang tidak terkait dari tupoksi jajaran perseroan,
tidak melanggar konflik kepentingan atau kode etik pegawai, dan dengan izin tertulis dari atasan langsung. E. Diperoleh dari hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 2 derajat atau dalam garis keturunan ke samping 1 derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi. F. Diperoleh dari hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus 1 derajat atau dalam garis keturunan ke samping 1 derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi. G. Diperoleh terkait dengan hadiah perkawinan, hitanan anak, ulang tahun, kegiatan keagamaan atau adat atau tradisi lainnya dan tidak melebihi ekuivalen Rp1 juta. Apabila nilainya melebihi ekuivalen Rp1 juta, maka wajib dilaporkan kepada KPK melalui UPG. H. Diperoleh dari pihak terkait dengan musibah dan bencana dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi. I. Diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan atau kegiatan lain sejenis yang berlaku secara umum berupa seminar kit, sertifikat, dan plakat atau cindera mata yang secara nilai tidak melebihi Rp1 juta. J. Diperoleh dari acara resmi kedinasan dalam bentuk hidangan atau sajian atau jamuan berupa makanan dan minuman yang berlaku umum. K. Pemberian sesama jajaran perseroan dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun dengan syarat pemberian tersebut tidak dalam bentuk uang atau setara uang dan tidak melebihi Rp500.000 per pemberian per orang dan tidak melebihi Rp1 juta dalam setahun oleh pemberi yang sama. L. Pemberian sesama rekan kerja tidak dalam bentuk uang atau setara uang dengan nilai tidak melebihi Rp500.000 per pemberian per orang dengan total pemberian maksimal Rp1 juta dalam 1 tahun dari pemberi yang sama. Dalam skala hubungan perseroan dengan stakeholders yang di dalamnya terdapat hubungan antara atasan dan bawahan ataupun antar direktorat dan divisi, kategori gratifikasi yang wajib dilaporkan adalah 1. Gratifikasi yang dianggap suap. 2. Dalam proses komunikasi, negosiasi, dan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya. 3. Sebagai akibat dari perjanjian kerjasama atau kontrak atau kesepakatan dengan pihak lain yang bertentangan dengan undang-undang. 4. Sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama, atau setelah proses pengadaan barang dan jasa. 5. Dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya. 6. Dari pejabat atau pegawai atau pihak ketiga pada hari raya keagamaan. 7. Barang atau makanan yang mudah busuk dan atau rusak yang diterima dari counterparty perseroan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. Dalam tanggung jawab kedinasan, secara tidak sadar terkadang kita menerima fasilitas yang sebenarnya termasuk dalam kategori gratifikasi dan harus dilaporkan. Berikut adalah yang termasuk dalam kategori gratifikasi terkait kedinasan yang wajib dilaporkan kepada UPG. 1. Penerimaan biaya perjalanan dinas dan atau honorarium dari pihak penyelenggara kegiatan dan berdasarkan penunjukan ataupun penugasan resmi dari perseroan, serta tidak terdapat pemberian ganda dari perseroan. 2. Penerimaan dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang berlaku secara umum berupa seminar kits, sertifikat dan plakat atau cindera mata atas ketentuan tersebut berlaku. Batasan nilai kewajaran sebagai berikut. Apabila nilainya lebih dari sama dengan Rp1 juta, wajib untuk diserahkan kepada UPG untuk mendapatkan investigasi lebih lanjut. Apabila nilainya kurang dari Rp1 juta, tidak perlu dilaporkan kepada UPG dan dapat menjadi milik penerima gratifikasi. Sesudah mengerti apa itu gratifikasi dan klasifikasinya, di seri berikutnya
kita akan mempelajari mekanisme pelaporan dan perlindungan pelapor terkait gratifikasi. Sampai jumpa di seri e-learning berikutnya.